Halo Sobat Repjak, ketemu lagi di channel Reptil Jakarta. Di video kali ini gue mau jelasin ada beberapa spesies lain dari genus Eublepharis. Apa sih maksudnya? Maksudnya tuh gecko yang biasa kita tahu itu kan nama spesiesnya Eublepharis macularius. Tapi ternyata ada Eublepharis lain yang beda nama belakangnya doang yang ada di dunia ini, bukan cuman Eublepharis macularius alias leopard gecko. Penasaran apa aja itu? Yuk disimak video ini sampai habis. Tapi jangan lupa sebelumnya like, share, dan subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Oke? Yang pertama itu ada Eublepharis hardwicki. Ini ya udah ada geckonya nih dua nih. Walaupun kalau misalnya kalian lihat warnanya itu agak beda. Yang ini agak orange terus lebih cerah-cerah gitu ya. Nah yang satunya itu lebih agak gelap-gelap ini. Walaupun warnanya beda, tapi ternyata ini sama-sama spesies Eublepharis hardwicki. Nah, hardwicki sendiri itu belum ada morphnya. Jadi, subspesies yang selama ini, yang di video ini gue bahas, itu belum ada morph. Beda banget sama Eublepharis macularius atau leopard gecko yang biasa kita kenal. Itu udah banyak kan morphnya kayak Sunglow, STCT, Mesno, dan lain-lain itu kan morph. Nah, kalau subspesies ini belum ada morphnya. Jadi, walaupun kalian tadi lihat, ini ada yang gelap, ada yang agak terang, ada yang apa itu belum dinamain gitu morphnya apa. Dan selama ini udah by the way ini udah CB-nya Repjak dua-duanya udah kita ternakin mulai dari tahun lalu, udah breeding sendiri nih hardwicki. Dan ya gue juga agak kaget sih ngeliat ternyata beda banget ya warnanya antara yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Nah ini beda kan warnanya antara kiri dan kanan, padahal induknya itu sama. Terus asalnya juga sama. Dan ini spesiesnya sama juga. Jadi warnanya bisa beda tapi belum ada yang mempatenkan ini tuh morph apa, ini tuh morph apa. Spesies ini itu berasal dari India Timur. Jadi biasanya kalau bahasa Inggrisnya dikenal dengan East Indian gecko. Jadi gecko dari India Timur. Nah, kenapa namanya hardwicki? Ternyata karena penemu pertamanya adalah Thomas Hardwicke. Gue agak susah nyarinya dia orang mana, dan ditemukan tuh pada tahun 1800-an ternyata. Dan juga ini termasuk gecko yang lebih suka kelembapan dibanding Eublepharis macularius, dibanding gecko pada yang lain, yang gecko umum yang kita tahu. Jadi kalau di kandang sih gue ngakalinnya dia tuh dikasih banyak tempat minum. Dan karakternya tuh kalem banget gitu. Karakternya tuh kayak diem-diem elegan gitu. Eublepharis hardwicki ini juga bodinya tuh agak gendut dan gempal. Jadi mirip banget sama AFT. Mungkin kalau kita sebagai orang awam melihatnya kok mirip-mirip AFT. Tapi ternyata beda sih. Beda banget sama AFT. Karena dia kalau AFT bukan dari genus Eublepharis. Nah ini termasuk ya kayak satu keluarga lah sama leopard gecko yang biasa. Nah ini bedanya sama gecko yang biasa yang kita kenal sama nama Eublepharis macularius. Ini yang di kanan gue nih yang orange itu Eublepharis macularius. Jenisnya morphnya itu Tramper albino. Kalau yang sebelah kiri ini Eublepharis hardwicki. Kalau kalian lihat hardwicki itu matanya full hitam. Jadi kayak ya kalau Eublepharis macularius kayak eclipse lah ya, tuh full hitam begini. Terus karakternya tuh anteng gitu, tuh mau diapa-apain tuh diem aja gitu, digini-giniin juga diem aja. Nah yang kedua namanya spesies Eublepharis angramainyu. Dia karakternya agak lebih jumpy sedikit daripada gecko yang biasa. Bentar guys.
Nah, yang kedua itu Eublepharis angramainyu nih, kayak yang gue pegang ini nih. Dia ini bahasa Inggrisnya Iranian leopard gecko karena berasal dari Iran. Kebanyakan dari Iran, tapi ada beberapa juga yang dari Irak, dari Syria, dari Turki. Terus kalau dari Iran sendiri itu ada beberapa lokality. Lokality itu kayak daerah asalnya dia. Kayak kita misalnya ada yang orang Jawa, orang Padang, orang apa gitu. Nah, kalau di angramainyu ini ada yang dari lokality Ilam Province, itu kayak provinsi di Iran. Ada juga Khuzestan dan Kermansyah. Angramainyu itu termasuk spesies Eublepharis yang paling besar di dunia. Jadi ukuran dewasanya itu bisa mencapai kalau panjang ada yang sampai rekor 31,5 cm dan juga beratnya tuh bisa di atas 150 gram. Nah, ini gue pegang masih betina subadult. Jadi karena betina juga ukurannya agak kecil, tapi ini jauh lebih besar dari gecko biasa. Bentar, gue ambilin gecko biasa. Ini coba ya, sama Hartwicke aja beda banget nih gedenya. Tuh beda banget kan gedenya, kelihatan kan? Kayak si angramainyu ini bener-bener monster banget gitu. Dibanding Hartwicke. Hartwicke masih kecil. Ini umurnya sama ya, sama-sama masih subadult dua-duanya. Nah, gecko biasa itu kurang lebih segede Hartwicke ini. Jadi emang angramainyu tuh kayak giant, tapi bukan giant dalam arti morph giant di leopard gecko ya, tapi bener-bener kayak raksasa gitu di dunia aslinya. Nama angramainyu ini berasal dari, kalau tadi kan Hartwicke dari penemunya, angramainyu itu berasal dari istilah kepercayaan Zoroaster yang dinamakan angramainyu, artinya itu roh gelap. Maksudnya apa sih? Karena hewan ini, angramainyu, itu aktif di malam hari. Jadi buat orang-orang dari Asia Selatan itu kayak dia tuh aktif di malam hari, jadi kayak apa ya, dia tuh keluar di waktu gelap-gelap gitu. Jadi makanya namanya angramainyu, kayak dewa atau kayak rohnya si kepercayaan itu gitu. Akhirnya dinamain Eublepharis angramainyu, dinamain jadi spesies gecko ini. Yang terakhir yang ada di Repjac itu spesies gecko yang dinamakan Eublepharis fuscus. Nih, kalau kalian lihat warnanya tuh bener-bener kayak macan gitu. Nah, ini yang gue paling suka banget ya dibanding yang gecko-gecko lainnya. Ini kayak keren banget dan motifnya tuh sangar, kayak mirip-mirip snow di leopard gecko, cuman beda banget sih kalau misalnya kalian lihat langsung. Terus kepalanya tuh kayak citah gitu. Nah, ini kalau gue taruh di baju tuh kayak gini nih warnanya. Kelihatan jelas kan? Kalau tadi Hartwicke itu kan dari East Indian. Kalau ini dari West Indian. Jadi India Barat. Jadi fuscus ini juga sama-sama dari India, ada juga sebagian dari Pakistan. Ini juga termasuk spesies yang jarang banget ada di pasaran dunia. Jadi jarang juga yang udah bisa ternakin. Nah, ini Repjac baru mulai mau ternak nih tahun ini. Jadi kalian doain aja biar kita berhasil dan lebih banyak lagi fuscus yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah ini cuma beberapa orang doang yang punya di Indonesia. Namanya dari mana sih asalnya? Jadi nama fuscus ini asalnya dari bahasa Latin. Fuscus artinya itu gelap. Karena sama juga, gecko, hampir semua spesies gecko itu aktif di malam hari. Jadi banyak orang yang mengartikan gelap spesiesnya atau namanya itu terkait dengan gelap-gelap itu karena kayak malam-malam baru keluar nih dia dari sarangnya. Kalau di Repjac fuscus cuma ada satu pasang, guys. Terus kalau angramainyu ada beberapa, tapi kita belum ternak yang banyak-banyak banget. Di tahun kemarin itu angramainyu cuma ada 1 ekor yang bisa diternakin, dan tahun ini baru mulai ada beberapa calon indukan yang siap buat dikawinin. Jadi doain aja kita bisa ternakin beberapa spesies gecko ini biar banyak lagi spesies gecko lain yang ada di Indonesia, bukan cuma Eublepharis macularius. Dan juga kita juga bakal pengen coba-coba gitu ngawinin gimana caranya, misalnya angramainyu atau spesies-spesies ini ada morphnya gitu. Jadi mungkin ada albinonya ada motif-motif lain. Ada beberapa yang gue baca di forum-forum luar, ada Hartwicke ini yang motifnya stripe. Dan itu di Indonesia juga belum ada gitu. Jadi ya doakan aja biar
spesies ini bisa berkembang biak dengan maksimal di farmnya Repjac ini. Sebenarnya banyak juga spesies Eublepharis lain selain yang 3 ini. Ada juga Eublepharis satpuraensis yang fotonya kayak gini nih, gue tampilin aja. Karena di Repjac nggak punya, dan di pasaran pet trade di dunia itu baru sedikit yang bisa ternak dan bisa breeding si satpuraensis ini. Dan ada juga Eublepharis turkmenicus yang asalnya dari Turkmenistan. Dan itu sebenarnya kalau kalian lihat nih fotonya kayak gini, itu agak mirip sama Eublepharis macularius. Jadi nggak terlalu se-hype itu buat diternakin sama orang karena sebenarnya mirip-mirip aja. Jadi total ada 6 spesies Eublepharis yang ada di dunia ini yang perlu kita ketahui. Tapi mungkin masih banyak juga Eublepharis lainnya yang belum diketahui, kan kita nggak tahu ya. Tapi ini sementara yang udah tercatat gitu, yang di dunia yang ada tuh ini. Dan ternyata gue juga baru tahu setelah main gecko beberapa tahun, itu ternyata banyak banget spesies Eublepharis lain yang selain Eublepharis macularius. Dan juga Eublepharis macularius juga ada subspesiesnya lagi, kayak yang kalian pernah tahu misalnya Eublepharis macularius afghanicus, Eublepharis macularius, ada juga banyak lagi yang lainnya gitu. Jadi ternyata pengetahuan kita cuma sebatas Eublepharis macularius atau leopard gecko kayak pada umumnya aja, ternyata banyak banget yang lain-lain yang belum kita tahu. Dan semoga video kali ini bisa lebih mengedukasi kita lagi. Gue juga baru belajar juga nih tentang spesies-spesies ini. Gue juga baru belajar juga tentang apa karakter dari masing-masing spesies ini. Ternyata beda-beda juga, nggak kayak gecko yang biasa kita kenal gitu. Dan ya, gue harap bisa mengedukasi lebih dan lebih lagi buat kalian lebih tahu tentang gecko-gecko yang ada di dunia. Nah, itu aja video kita kali ini. Like kalau kalian suka sama video ini, juga bagikan ke teman-teman kalian biar banyak yang tahu tentang spesies gecko lain. Juga subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Oke? Sampai ketemu di video-video kita yang berikutnya. Bye-bye! Ini sampai banget nih.